5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita sudah belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari bersama-sama. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sangat sejuk. Berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Adik-adik, apakah kalian pernah ke pegunungan? Nah, di sana udaranya sangat sejuk ya. Nah, biasanya tanaman teh ini ditanam di daerah pegunungan yang udaranya sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh itu tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan adik-adik. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh itu tersebar di beberapa wilayah pegunungan, contohnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor itu daerah Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo itu Jawa Tengah, Malang itu di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungan itu di Sumatera Utara dan Kerinci itu di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Apa sih erosi itu, Kak Citra? Erosi itu pengikisan tanah akibat air yang mengalir. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Itu tadi informasi mengenai tumbuhan teh adik-adik. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Nah, tanaman teh itu merupakan salah satu tanaman tropis yang bisa tumbuh pada ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi biasanya tumbuhnya di daerah pegunungan. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi adik-adik?
Nah, tanaman teh yang ditanam harus berjajar rapi dengan jarak 1 meter. Itu bisa menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak mudah terkikis dan terbawa oleh air. Apa yang terjadi apabila tanaman teh itu terus-menerus dikonsumsi besar-besaran adik-adik? Nah, yang terjadi adalah tanaman teh akan terganggu kelestariannya karena akan semakin banyak tanaman teh yang dipetik. Nah, padahal tanaman teh itu untuk tumbuh kembali memang memerlukan waktu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh itu tetap bertahan adik-adik? Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan pengolahan tanah. Nah, ini mengusahakan tanah untuk tetap subur, gembur, dan bersih dari sisa-sisa akar. Akarnya di sini akar tinggal ya adik-adik, serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Lalu dalam penanaman itu harus diperhatikan penentuan jarak tanam yang tepat, pengairan ya, ini bukan pengajiran ya, pengairan, pembuatan lubang tanam, teknik penanaman, dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan. Lalu perlu diperhatikan juga untuk budidaya tehnya harus bersih ya, tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Itu tadi yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh itu tetap bertahan. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam itu tetap subur adik-adik? Nah, yang bisa dilakukan adalah kita yang mengkonsumsi harus menjaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya itu dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Jadi tanahnya itu akan subur kalau diberi pupuk. Setiap tanaman yang kita konsumsi itu harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan itu juga akan merugikan kita sendiri adik-adik. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Banyak masyarakat yang menikmati teh adik-adik. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Coba amati gambar ini adik-adik. Jadi, di perkebunan teh biasanya ada yang memetik daun teh, lalu mengolah daun teh tersebut dan mengemasnya menjadi teh yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat adik-adik. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, penanam teh itu bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Lalu pemetik teh itu bertugas untuk memetik teh yang ada di kebun teh. Pengolah teh itu bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Pengemas teh itu bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Dari satu perikop ini kita jadi tahu jenis pekerjaan yang terlibat dalam perkebunan teh. Ada penanam teh, pemetik teh, pengolah teh, dan pengemas teh. Tanaman itu memberikan manfaat bagi manusia loh adik-adik. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan habis dan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungan. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tuliskan paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, di situ ada tumbuhan dan hewan sumber daya alamnya. Nah, cara menjaganya ya tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih ya, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan, menanam kembali tanaman
yang telah dimanfaatkan. Lalu pemeliharaan tanaman dengan benar, itu cara menjaga sumber daya alam tumbuhan. Lalu untuk menjaga sumber daya alam hewan, itu kita bisa dengan cara tidak berburu hewan, melindungi hewan langka, membudidayakan hewan langka, mencari alternatif pemanfaatan hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis, atau ini di cloning namanya ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Ayo adik-adik, kalian bisa membuat poster untuk menginformasikan pada teman kalian di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Coba ya adik-adik buat posternya.